Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Faris, sedang berkuliah studi independen di NF Academy. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran komunikasi skill atau communication skill yang sudah diajari oleh Kak Dia dari NF Academy. Ciao. Oke, saya sedikit ingin memberikan materi pembelajaran mengenai communication skills. Menurut Everett M. Rogers, pengertian komunikasi skill atau komunikasi adalah proses pengalihan ide dari satu sumber ke satu penerima atau lebih dengan tujuan agar mengubah tingkah laku. Lalu juga dari James A. F. Stoner berpendapat bahwa komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian atau maksud dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Komunikasi itu sebagai dasar penting suatu manusia bahwa untuk bisa dimengerti atau dipahami oleh penerima atau pihak lain, baik itu bisa hewan, bisa manusia, tapi bukan tumbuhan, itu adalah dengan cara komunikasi. Komunikasi itu ya bisa dilakukan oleh dengan berinteraksi dengan teman kalian, orang tua, keluarga, pasangan, dosen, atasan, dan lain-lain. Oke, komunikasi ini bisa terjadi dengan ini contohnya misalkan ada dua subjek atau dua ini ya, dua orang yang bisa saling memahami dan mendengarkan. Jadi seperti gini. Ini adalah orang pertama dan ini orang kedua. Nah, misalkan orang pertama ini ingin berdiskusi, berkomunikasi dengan orang kedua. Orang kedua ini bisa ya hanya satu orang doang atau bisa organisasi atau gimana di depan banyak publik. Jadi orang pertama yang mulai duluan untuk berbicara itu berbicara dengan mudah dipahami, dengan cara yang mudah dipahami oleh pihak kedua. Lalu misalkan mudah dibicarakan seperti itu ya. Nah, informasi itu kan terdengar oleh pihak kedua. Nah, pihak kedua ini sebagai penerima. Penerima ini harus mendengarkan dan memahami secara baik dan benar. Lalu, pihak kedua memberikan feedback kepada pihak satu dengan juga caranya ada berkomunikasi. Berkomunikasi ya, si pembicara satu ini harus dengan memahami dan mendengarkan dengan benar. Oke, lanjutnya. Oke, mengenai prinsip dasar komunikasi. Eh, prinsip dasar komunikasi yang pertama adalah setiap orang itu unik. Apalagi hewan, hewan aja unik kan. Setiap hewan itu berbeda-beda suara. Lalu manusia cenderung menyukai orang yang sama dengan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga adalah komunikasi untuk juga mengubah respon, bukan mengubah orang. Jadi kalau kita berkomunikasi, itu yang kita harapkan adalah suatu respon, bukan eh, ya suatu untuk mengubah orang seperti itu. Selanjutnya, di dalam komunikasi itu ada dua ya, ada komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Secara singkat, interpersonal communication skill atau komunikasi intrapersonal adalah kemampuan komunikasi dengan diri sendiri. Sedangkan interpersonal adalah kemampuan komunikasi dengan pihak kedua atau pihak lainnya. Nah, penjelasan mengenai interpersonal dan intrapersonal
Di sini intrapersonal menurut Jalaluddin Rahmat yang dikeluarkan pendapatnya pada tahun 2001 menyatakan bahwa jika dilihat dari segi psikologi komunikasi, maka yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal adalah proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Lalu, interpersonal atau yang tadi saya bilang ada dengan pihak lainnya, yaitu interaksi tatap muka antar dua atau beberapa orang, di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan menerima dengan menanggapi secara langsung pula. Contohnya adalah interpersonal, berbicara tentang program-program kerja di perusahaan dengan rekan kerja atau atasan, atau bisa dibilang secara langsung, online ataupun offline. Kalau interpersonal adalah ketika datang ke rumah makan dan mulai berpikir dan merenung ingin memilih makanan dan minuman yang ingin dipesan. Kurang lebih kayak ya eh, perasaan kita gitu, komunikasinya dengan pesan dan pikiran. Lalu mengenai komunikasi, komunikasinya efektif itu terdapat ciri-ciri. Yang pertama adalah memiliki tujuan dan topik yang jelas. Lalu yang kedua adalah komunikasi terjaga pada jalurnya atau pada yang sedang dibahas. Lalu komunikasi ini akan efektif apabila terjadi secara dua arah. Yang seperti tadi saya praktekkan bahwa ketika pembicara satu berbicara, pihak keduanya adalah mendengarkan. Lalu pihak kedua memberi feedback, pihak ke satu pun harus mendengarkan. Lalu membuat hubungan lebih erat. Dengan kita erat ya, atau komunikasinya ya bisa dibilang kayak bukan ini sekarang dekat atau lebih tepatnya kita mudah berakrab dengan orang lain, itu akan terjadilah komunikasi yang efektif. Lalu yang kelima adalah dengan terjadi komunikasi akan menghasilkan pemahaman dan action. Nah, oke. Ada yang menarik mengenai komunikasi skill atau keahlian berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, ya, kita tidak bisa seenaknya, dapat peraturannya. Ini adalah untuk menjaga hubungan, menjaga silaturahmi dengan pihak kedua atau pihak lain. Gitu. Nah, di sini ada triknya atau tipsnya adalah dengan dari kata reach, REACH. R itu apa sih? R itu respect. Itu adalah ketika berkomunikasi kita harus menghormati atau menghargai apa yang dibicarakan oleh orang lain. Ini lebih ke arah kita bisa memberikan pesan atau kita mendengarkan pesan. Lalu empatik atau kepekaan dan kepedulian. Ini bisa dibilang bukan cukup sulit juga sih ya. Cuman mau nggak mau namanya supaya tidak ada yang miskomunikasi atau jadinya komunikasi yang tidak sesuai sejak awal terjadi, itu akan sangat tidak baik gitu ya. Makanya kita harus menjaga empati. Untuk mengenai miskomunikasi yang akan dibahas selanjutnya. Lalu yang ketiga adalah audible atau didengar dan dimengerti. Nah ini harus ya. Kalau nggak didengar dan nggak dimengerti, hilanglah itu respect dan empati orang. Lalu ada clarity atau penjelasan. Ya, yang haruslah gitu ya, komunikasi harus jelas. Kalau tidak jelas, orang juga bingung gitu. Apa maksud dari yang dibicarakan. Lalu ada atau rendah hati. Ini mah suatu peraturan yang harus ya dalam agama, setiap agama pun kita harus ambil. Makanya menjaga hubungan itu sangat penting. Oke, ini bisa individu atau kelompok ya. Misalkan kayak maksudnya kelompok itu adalah kayak kita membawa kita ini posisinya sebagai karyawan atau staff atau leader gitu ya.
Nah, kita ini kan misalkan membawa nama organisasi atau perusahaan. Walaupun kita berinteraksi secara individu ke individu, tapi saya ini ya misalkan yang adalah staf suatu organisasi atau perusahaan itu membawa juga nama organisasi atau perusahaan. Oke, mengenai komunikasi, ada beberapa ciri kemampuan diri yang masih rendah. Di sini kalau komunikasinya kurang atau jelek, itu bisa terjadi itu karena ketidakmauan dan tidak bisa mengajak. Lalu ketidakmauan dan ketidakbisaan mengatasi konflik yang terjadi. Nah, namanya komunikasi itu tidak selalu mengenai positif ya. Maksudnya mengenai positif adalah pembicaraannya selalu yang kayak motivasi atau menginfluence yang baik-baik. Kadang ketika ada masalah harus komunikasi. Lalu tidak mau dan tidak rela berkorban, tidak mau orang lain lebih untung dan tidak mau rugi. Nah, ya ini balik lagi ya, eh, sesuai dengan kesadaran diri kita, posisinya juga harus bagaimana. Misalkan di tempat keramaian kita harus menjaga komunikasi kita supaya tidak menjadi bahan omongan atau bahan perhatian seperti itu ya. Makanya setidaknya untuk menghormati seperti itu. Lalu tidak inisiatif dan tidak mengarahkan rekan kerja untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya tidak inisiatif itu karena kita males, bisa itu. Yang kedua adalah ketidakenakan atau canggung atau ya apapun itu karena mungkin dari perspektif setiap manusia itu kan berbeda-beda ya dengan menanggapi orang lain walaupun orang lain itu belum komunikasi dengan kita hanya melihat atau apa orang bisa berubah gitu perspektifnya seperti itu. Tidak peduli sekitar kerja sendiri itu juga termasuk tidak salah satu komunikasi yang dari Ralph Waldo Emerson. Semua pembicara atau semua speaker ya adalah buruk. Jadi gini maksudnya. All the great speakers were bad speakers at first. Jadi rata-rata pembicara yang bagus, yang artikulasinya jelas, mimik muka dan sebagainya pun bergerak dan mudah dipahami, itu awalnya adalah dari yang buruk. Maksudnya yang buruk di sini adalah ada yang nggak bisa apa-apa, dia nggak mau uh, percaya diri atau action gitu. Nah itu biasanya awalnya dari situ itu nanam manusia seperti itu. Tapi kalau dia udah telat ya apa, insya Allah pasti akan jadi bagus. Yang penting ikuti peraturan yang ada. Lalu selanjutnya mengenai apa itu komunikator dan komunikan. Komunikator di sini adalah pengirim atau penyampai pesan. Lalu komunikan itu penerima pesan yang mendengarkan atau memahami. Lalu teknik komunikasi secara interpersonal atau komunikasi dengan orang lain secara langsung baik online ataupun offline. Nah, tekniknya adalah bangun kesetaraan. Maksudnya adalah apa? Setara dalam berpakaian. Ini mah sebisa mungkin sejujurnya untuk setara dalam berpakaian. Lalu setara juga dalam gaya bicara. Nah, untuk mengenai gaya bicara, setiap orang kan berbeda-beda ya. Setiap orang unik. Makanya mau nggak mau komunikator atau pengirim pesan atau yang membawa pesan pertama harus dengan baik. Setara dalam bahasa tubuh. Ya, setara dalam bahasa tubuh ini maksudnya adalah bahasa tubuh atau gerak-gerik kita tuh harus berkomunikasi juga yang menggerakkan seperti ini maksudnya adalah setara dalam bahasa tubuh juga dan sebagainya. Lalu bangunlah ketertarikan seperti tadi
bangun ketertarikan ini dengan empati, empati atau empati listening. Kalau eh, kita berkomunikasi dengan orang lain, kalau orang lain itu mendengarkan dan memahami secara baik, maka kita akan selalu tertarik gitu. Kalau tatap mata, misalnya tatap mata, bisa aja misalnya tatap mata, akan komunikasi itu terbangunlah suatu ketertarikan. Cuma tetap tidak berlebihan karena mata itu sangat sensitif. Lalu anggukan kepala misalnya bisa gini, cuman itu kurang baik ya. Sebaiknya tidak anggukan kepala. Walaupun sebenarnya bisa aja. Lalu dengan senyum, ya harus ramah ya misalkan di sini biar tidak terlalu judes, terlalu eh, ya kayak emosian gitu. Supaya orang tertarik juga dengan kita dan kita juga tertarik dengan orang lain. Setidaknya bukan senyum palsu atau senyum asli. Karena ini adalah untuk menghormati. Bangun ketertarikan juga dengan mengulang kata kunci. Biasanya kata kunci ini itu hadir pada topik pembahasannya. Misalkan mengenai topik pembahasan produk, kata kuncinya adalah produk. Ditambah juga ketika membangun komunikasi, ada kata kunci seperti parfum gitu. Itu pun suatu kata kunci yang kalau jika diulangi dan diulang seterus-terusan, dibahas itu topik yang adalah itu kata kuncinya, itu bisa jadi menarik. Lalu bertanya, tidak hanya menjelaskan pendapat atau apapun, tapi harus bertanya juga. Lalu memberikan apresiasi. Lalu memberikan pujian. Ini mah kalau udah dewasa sih udah mengerti. Nah, ini menurut Kak Dewi atau Bu Dewi, pada tahun 2001 terdapat faktor yang mengakibatkan komunikasi tidak efektif. Yang pertama adalah mengubah subjek atau topik. Jadi biasanya tidak komunikasi itu jelek seperti misalkan saya membahas mengenai produk ya, produk yang sedang perusahaan buat atau ide bisnis yang sedang dibuat. Tiba-tiba topiknya dialihkan oleh pembicara kedua. Biasanya itu kan kurang baik ya, kurang efektif. Ujungnya adalah selisih gitu. Lalu mengungkapkan keyakinan palsu. Ya seperti itu ya, janganlah berbohong. Kalau misalkan mau komunikasinya dengan baik dan terjaga juga dalam hubungannya, maka hindarilah berbohong gitu ya. Namanya berbohong yang bisa mengakibatkan ke orang lain itu lalu memberi nasihat. Sebenarnya gini, memberi nasihat itu nggak masalah, tergantung cara kita berkomunikasi. Makanya untuk kita bisa mengetahui atau menasihati orang dengan baik dan benar, itu kita harus pahami keadaan orang, empati. Ya ujungnya empati sebenarnya. Rasa peduli kita. Kalau mau berkomunikasi dengan efektif, baik, benar, berhentilah meragukan kemampuan sendiri, mulailah percaya diri, percaya pada dirimu sendiri. Di sini maksudnya apa? Ya sepengalamanku ini aja aku bercerita ya. Dulu aku adalah orang yang diam dan eh, tidak mengerti cara berkomunikasi yang baik dan benar. Nah, ketika tidak mengetahui cara yang baik dan benar ya, dulu itu komunikasi ujung-ujungnya misalkan maaf ya kata kasar, songong, tengil gitu-gitu kan. Padahal dulu tidak ada maksud dalam hati pribadi ada mengarah ke songong atau tengil, karena ini ikut-ikut style orang gitu. Kita nggak tahu maksud kita apa, tapi kita keluarkan seperti itu. Kan itu nggak baik. Nah, supaya bisa terjadi komunikasi yang baik dan benar, bagaimana kepercayaan diri. Walaupun ketika kita saat ngomong salah gitu dengan saya yang orang terdekat orang tua,
saudara kita, itu nggak masalah gitu. Nah, kalau kita misalkan dimarahi atau dinasehati, lebih baik kita dengar dan kita olah, kita pahami. Karena kalau misalkan orang marah dan menasihati kita, berarti ada sesuatu yang tidak enak diterima oleh mereka atau tidak baik buat kita. Selanjutnya adalah self awareness. Self awareness itu ada tiga ya, bisa confidence, ada kepercayaan diri, self esteem, keberhargaan diri, self love, mencintai diri. Maksudnya di sini ada yang yaitu kepercayaan diri, membangun keberhargaan diri. Maksudnya bukan harga diri sendiri, tapi lebih ke arah menjaga kualitas kita gitu ya. Walaupun misalkan dulu kita nggak baik dan nggak benar, ya kita harus jangan percaya diri dulu. Nah, ketika udah percaya diri dan orang juga udah mengenal kita, kita menjaga harga diri kita. Tapi bukan berarti kita sosokan, itu kalian harus bisa self love, mencintai diri. Nah, kalau nggak mencintai diri, ini nih, eh, ketika kita ingin berempati atau memahami orang lain. Ketika komunikasi, bagaimana individu itu bereaksi ya? Yang pertama adalah ini awalnya banget adalah mind atau pikiran. Karena apa? Ketika sesuatu datang kepada kita, manusia ya sebagai manusia adalah pikiran. Contohnya apa misalkan ini? Kita ada orang yang ngomongin mengenai kualitas mobil, soft touch, terus kuat dan sebagainya. Pasti yang diterima oleh kita pertama adalah pikiran. Setelah pikiran ini apa? Jatuhnya ke attitude, nah, atau sikap ya. Jadi sikap kita atau perilaku kita itu tergantung dari pikiran kita. Kalau pikiran kitanya bagus ya, maksudnya bagus itu positif gitu ya, tidak negatif, maka ke attitude pun positif. Kalau misalkan di pikiran kita negatif, di ke sikap kitanya, perilakunya kita pun bisa negatif. Makanya hati-hati dengan diri sendiri, pikiran, perasaan, komunikasi. Lalu dari sikap turun ke behavior atau tingkah laku. Nah, ya, tingkah laku ini ya gitu ya. Kita meresponnya bagaimana? Merespon dengan marah, merespon dengan apa dan sebagainya itu behavior. Kita ada result dari semua mind, pikiran, attitude, sikap, behavior, tingkah laku. Itulah ke hasil. Nah, hasilnya bagaimana nih dalam komunikasi misalnya. Kalau misalkan terjadi konflik, berarti hasilnya adalah kan ya bagus, ya baik gitu. Membahas mengenai tipe-tipe dalam berkomunikasi. Sini ada verbal, yaitu menggunakan telapan atau face to face. Ini lebih ke secara langsung, tapi lisan. Maksudnya verbal ada lisan. Non verbal, body language atau ekspresi. Body language di sini misalkan kayak tadi ya, yaitu body language atau towel gitu-gitu, bahasa tubuh itu bisa body language. Ekspresi, ekspresi kita judes, pokoknya lebih ke arah kayak eh, biasanya tuh di luar kendali kita, nah itu non verbal. Lalu written atau di situ ada chat atau teks atau letter ya, kayak menggunakan WhatsApp ya, lalu letter kayak menggunakan Gmail, email apa, surat elektronik atau surat atau visual, fotografi, grafik, biasanya ya seperti gambar yang viral itu yang justice for apa gitu ya, itu kan gambar tuh, tapi di situ tuh ada komunikasi. Bisa juga ke musik, tapi kan itu secara tidak ini, bisa dibilang visual visual sih, karena bentuknya dalam seni.
kita akan membahas mengenai miskomunikasi. Miskomunikasi di sini adalah kegagalan dua orang untuk berkomunikasi secara memadai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah terjadi kegagalan antara dua orang ini atau dua pihak berkomunikasi yang tadi tidak sesuai dengan topik pembahasan awal, atau kadang suka bahasa yang membuat miskomunikasi. Istilah satu ini juga menggambarkan ketidakmampuan seseorang untuk mengungkapkan ide atau pikirannya dengan benar. Ya, seperti itu ya. Karena ya itu, jadi pikiran, attitude, sikap, tingkah laku, hasil. Dalam miskomunikasi sendiri sering terjadi dalam situasi di mana ada kesalahan dalam mengungkapkan pikiran atau salah persepsi oleh satu lawan bicara. Biasanya dari kata-kata ya, dari kata-kata atau kalimat yang sebenarnya itu udah make sense gitu, udah dimengerti menurut kita, tapi ternyata oleh lawan bicara adalah tidak benar gitu atau tidak sesuai dengan apa yang kita maksud. Lalu miskomunikasi juga tak jarang menjadi gerbang untuk konflik atau masalah lainnya. Pada dasarnya ia adalah perbedaan pemikiran yang menyebabkan dua pihak untuk membentuk pendapat dan kesamaan yang berbeda sehingga hal-hal seperti ini bisa secara sengaja atau tidak sengaja ya, atau dalam arti eh, tidak selalu diterima dengan baik ya, namanya manusia gitu lah ya. Punya pikiran yang beda-beda dan orang-orang ini miskomunikasi pasti akan terjadi kalau kita membenarkannya dengan baik dan benar ya. Insya Allah miskomunikasi tidak akan terjadi. Penyebab miskomunikasi adalah kegagalan dalam proses berkomunikasi. Miskomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman karena pesan atau informasi yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Komunikan itu tadi ya, pendengar ya. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena komunikasi verbal yang tidak didukung oleh komunikasi non-verbal. Misalkan kita berbicara, ya ini verbal, tapi dengan wajah kita, dengan non-verbal kita itu tidak sesuai. Itu bisa jadi miskomunikasi juga. Makanya intinya verbal dan verbal itu sebisa mungkin menyatu. Lalu di sini pengertian hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala bentuk gangguan yang terjadi di dalam proses penyampaian serta penerimaan pesan antar individu, yang umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, fisik maupun psikis dan dari individu yang terlibat. Hambatan fisik, hambatan fisik ya mungkin itu, misalkan itu saya ada orang cacat, dia tidak sorry sorry apa sih, tidak bisa mendengar tuh ya, itu ya kita berkomunikasi dengan bagaimana. Kalau misalkan orang itu mata, melihat dan masih bagus ya, dan bisa melihat dengan baik, kita harus berkomunikasi dengan non verbal gitu. Ya ini hambatan-hambatan yang pasti ada gitu di dunia. Dan misalkan orang itu nggak bisa melihat tapi bisa mendengarkan, ya berarti harus berkomunikasi dengan baik dan benar walaupun secara non verbal tidak diketahui gitu. Gitu gitu lah hambatan-hambatan dalam berkomunikasi. Nah, apa yang harus dilakukan ketika terjadi miskomunikasi? Di sini ada stop talking, lalu start listening, lalu express understanding. Ya, tadi stop talking itu lebih baik berhenti berbicara daripada malah menjadi suatu masalah besar. Terus start listening, coba mendengarkan dengan baik dan benar, lalu express understanding, kita coba memahami dengan baik dan benar. Lalu persamakan persepsinya. Kalau ini terjadi, insya Allah miskomunikasi tidak akan terjadi. Tiga tipe komunikator, ada asertif, pasif, dan agresif. Di sini saya menjelaskan singkat aja ya, apa itu asertif, pasif, dan agresif. Agresif, yang pertama adalah
komunikasi yang dilakukan cenderung lebih ke mempertahankan sikap serta pendapat atau mempedulikan dan mempertimbangkan orang lain. Kayak ingin menang sendiri, menghakimi, lalu memotong dan mendominasi. Itu namanya adalah suatu komunikasi agresif. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena bisa berkepribadian yang dominan atau atasan kepada bawahan. Kalau atasan kepada bawahan ini ya bisa dibilang agresif ya seperti itu. Lalu pasif, pasif di sini adalah komunikasi yang dilakukan cenderung memilih diam atau mengiyakan. Kadang kalau kita sudah capek atau kita berusaha untuk menenangkan dengan baik dan benar atas keluh kesah yang diberikan oleh orang lain gitu, kita harus secara pasif gitu. Kalau terjadi mengenai people pleasure itu apa? Keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain berasal dari masalah harga diri. Dan itu seorang yang memiliki trauma masa lalu dan perasaan insecure lebih bisa jadi people pleasure. Misalkan apa maksudnya di sini adalah eh, mengenai harga dirinya seseorang dalam lingkungannya. Terus dengan karena kondisinya seperti itu, orang tersebut ingin mengembalikan suasana. Nah, ketika mengembalikan suasana itu sudah bagus, dia menjaga harga dirinya supaya apa? Tidak yang terlalu turun down banget dan lalu memiliki trauma masa lalu dan perasaan insecure lebih bisa mengenai. Nah, trauma masa lalu ya itu misalkan ada yang nggak dipedulikan, yang dianggap ya apa, dia akan menjadi seorang people pleaser dengan dengan menjadi orang yang pinter, lalu mengiyakan segala eh, permintaan pertolongan padahal dirinya ada batasan. Namanya manusia pasti ada batasan, ada capek, ada lelah, ada apa. Riset perempuan bahkan menunjukkan terdapat 5 dampak negatif tertinggi yang dirasakan responden dalam perilaku people pleaser lain dimanfaatkan oleh orang lain. Memendam perasaan, sulit untuk mengutarakan pikiran dan perasaan, rasa frustasi, cemas, dan stres, pendapat kurang didengar. Meski penting untuk memberikan kesan baik bagi orang lain, tapi kamu tidak perlu menjadi segalanya untuk semua orang. Namanya manusia, pasti punya kesalahan atau mungkin punya kelebihan dan kekurangan. Jadi ya udah itu hal yang alami. Jadi jangan merasa yang harus menjadi orang yang selalu ini. Pasti ada kurangnya. Bantu dirimu keluar dari jerat people pleasing yang merugikan, dimulai dengan mencintai diri sendiri. Ya, tidak usah mendengarkan orang lain, mencintai diri sendiri. Bahwa maksud di sini mencintai itu apa? Bahwa kamu sendiri ini manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, bahwa kamu tuh diciptakan pasti punya kelebihannya. Setiap orang punya kelebihan, dalam keadaan yang diciptakan. Jadi, kalau kalian pahami hal itu aja, insya Allah kalian mencintai diri sendiri. Lalu menegakkan batasan yang sehat. Baik terus self love, jujur ya, dengan hati dan menyampaikan pun dengan baik dan benar, lalu healthy boundaries itu ya, yang terakhir nih tipe komunikasi secara asertif. Komunikasi terjadi secara efektif tidak merugikan pihak lain, sama-sama menguntungkan. Ya, ini berarti positif gitu dua-duanya. Nah, biasanya komunikasi asertif ini terjadi dengan kepercayaan diri, win-win solution. Jadi ketika ada masalah diinikan secara bareng-bareng gitu ya, menemukan solusinya lalu proaktif. Ya insya Allah ini pokoknya kalau udah komunikasi secara asertif, eh, damai lah. Nah biasanya ciri komunikasi secara asertif yang efektif adalah dengan sikap santai, jujur, dan tegas untuk tetap menghargai dan menjaga orang lain. Manfaatnya mengurangi rasa takut dan kecemasan terhadap lingkungan luar, menghasilkan komunikasi yang jelas dan tuntas, dapat membantu menyelesaikan masalah dan terbebas dari konflik, meningkatkan self esteem dan membentuk
Pengimbangan dan kebutuhan dapat disampaikan dengan baik, mengurangi kesalahan. Ini komunikatif ya, asertif secara penolakan. Nah ini kalau ini harus secara halus dengan maaf, terima kasih, eh, tidak saat ini, misalnya pujian, dengan menghargai, menyukai, mengagumi, mencintai, memuji, bersyukur dan tertarik, bukan menjatuhkan. Permintaan, meminta tolong orang lain untuk melakukan suatu kebutuhan tujuan tanpa tekanan ataupun paksaan. Itulah komunikasi secara asertif. Nah, itulah materi-materi mengenai communication skills yang saya pelajari di UNF Academy dan yang diajarkan oleh Kadia sebagai instruktur bagian materi komunikasi skills ini. Semoga dengan materi yang saya berikan kepada kalian nih, itu bisa menjadi manfaat yang baik. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar oleh kalian, kalimat yang mungkin tidak dimengerti oleh kalian. Nah inilah namanya komunikasi gitu ya. Ya saya manusia masih ya dengan kekurangan. Ya udah gitu ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.